Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Farida. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan aplikasi Google Class atau Classroom di Android Bapak Ibu sekalian dan juga siswa-siswi tentunya. Kali ini di layar saya itu ada dua layar handphone ya. Di sebelah kanan saya ini itu layar handphone milik guru yang rencananya akan mendownload aplikasi Classroom. Sedangkan di sebelah kiri saya ini adalah layar handphone siswa. Di sini memang sengaja saya sudah mempersiapkan aplikasi Classroom-nya karena ini adalah handphone saya sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengaktifkan Google Class tentunya di dalam handphone Bapak Ibu itu tidak ada aplikasi, maka Bapak Ibu bisa mengklik Play Store. Nah, di Play Store ini diklik saja Classroom. Nah, Classroom ini akan Ibu cari ya. Berwarna hijau kotak dengan lesu kuning, silahkan diinstal. Tidak lama menunggu instalan. Sama saja siswa melakukan penginstalan ini ya. Tidak sampai 5 menit aplikasi ini sudah terinstall di handphone Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Jika sudah terinstall, maka bisa dibuka. Nah, silakan klik mulai. Dan untuk Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian yang melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, itu wajib memiliki email atau Gmail ya. Nah, di sini ada 3 akun milik saya gunakan Farida Idot karena Farida Davira ini sudah di handphone yang satu dan ini adalah milik suami saya. Baik, saya klik saja yang Farida Idot. Yang saya okekan. Jadi aplikasi Classroom yang ada di handphone ini itu sudah ada emailnya. Barulah layar Google Classroom-nya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang merupakan adalah pengajar itu bisa mengklik tanda plus, kemudian mengklik buat kelas. Disetujui semua ketentuannya, kemudian lanjutkan. Nama kelasnya bisa mata pelajarannya, misalnya Bahasa Indonesia, kelasnya juga ya 10, IPA 4, misalnya seperti itu. Kemudian bagiannya ini bisa saja pertemuannya, misalnya pertemuannya minggu pertama hari Rabu. Oke, ruangan dan mata pelajaran ini bisa saja dikosongkan. Langsung klik buat. Tunggu saja dengan sabar. Oke, sudah jadi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini adalah layar tampilan dari kelas Bahasa Indonesia 10 IPA 4, pertemuannya pada minggu pertama hari Rabu. Nah, di forum ini bisa melaksanakan kegiatan percakapan antara guru dan siswa. Apabila guru ingin memberikan tugas, maka bisa klik di tugas kelas ini yang ada di tengah-tengah. Ini adalah tampilannya. Tapi sebelum ke tugas kelas, tentunya di kelas ini harus ada siswanya. Nah, untuk memasukkan siswa, nih kita bisa lihat anggota ya. Anggotanya, pengajarnya Farida Idot, itu yang email saya tadi. Kemudian siswanya masih kosong. Oke, tambahkan siswa atau beri mereka kode kelas. Ini adalah kode kelasnya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat kode kelas lebih jelas, bisa klik forum kembali. Kemudian ada tanda gear di atasnya. Nah, muncullah di situ kode kelas. Ini dia kode kelasnya.
Kode kelas ini bisa diklik, yang artinya kode kelasnya disalin. Kode kelas yang sudah disalin itu bisa Bapak Ibu share di WhatsApp anak-anak. Maksud saya ketua kelasnya kah di kelas 10/4 itu. Sehingga nanti siswa-siswa yang lain akan mengetahui kode kelasnya dan masuk sendiri. Caranya, baik, kita kembali ke handphone siswa. Handphone siswa sama, dia apa di classroom ini kita buka ya, ini classroomnya ya, ini handphone siswa, classroomnya. Oke, ini classroom saya ini sudah banyak kelas-kelas. Ini mungkin siswanya ibaratnya sudah memiliki kelas-kelas lain. Nah, di sini siswa mengklik plus seperti yang dilakukan guru tadi. Hanya tadi guru membuat kelas, sedangkan siswa gabung ke kelas. Klik gabung ke kelas. Oke, kode kelasnya yang ada di sini itu bisa disalin ke kode kelas yang ada di sini. Nah, tadi kode kelasnya adalah 5 DY F7 Q. Oke, sudah ada? Sama kan? Nah, ini. Langsung gabung saja. Ini adalah handphone siswa ya. Nah, sementara siswanya sedang bergabung, kita kembali ke... Nah, ini dia tampilannya di tempat siswa. Sama. Nah, lihatlah di handphone gurunya. Kita kembali ke forum. Baik, ini adalah layar handphone guru dan ini layar handphone siswa. Kita lihat di handphone guru itu anggotanya ada berapa? Apakah sudah ada yang masuk? Oke, kita keluar dulu dari handphone guru, kita keluar dulu ya. Kemudian merestart ulang kembali, kita masuk kembali ke classroomnya. Nah, dia sedang terreset. Nah, muncullah satu siswa yang baru saja tadi mendaftar. Oke, bisa Bapak Ibu membuka kembali ini kelasnya, kemudian cek anggota. Nah, ini adalah anggotanya, baru satu siswa ya, saya sendiri yang masuk dari kelas sebelah tadi ya. Oke, sekarang di tempat di handphone Bapak Ibu yang ingin mengirimkan tugas kepada siswa, Bapak Ibu bisa klik tugas kelas. Nah, ini dia, klik tanda plus. Nah, kemudian tugasnya, sebelum tugas bisa juga materi. Ini materi. Klik materi. Judulnya adalah teks prosedur. Oke, deskripsinya teks bla 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 bla. Nah, langsung saja kirim. Tuh, yang diposting yang di atas ini. Langsung kirim saja ya. Oke. Nah, ini adalah materi yang muncul di tempat siswa. Bisa dilihat di layar handphone siswa, tugas kelasnya. Bisa keluar dulu sebentar untuk merefresh. Biasanya tugas kelas itu sudah muncul setelah direfresh ya. Nah, di sini muncul teks prosedur materi baru yang dikirimkan oleh saya, kepada siswa. Bisa dicek siswanya, teks prosedurnya. Nah, ini tadi yang saya klik di sini kan. Oke, sama. Oke, kembali. Apabila guru ingin memberikan tugas kelas lagi setelah memberikan materi, kembali guru mengklik tanda plus. Oke, tanda plus itu, kemudian buatlah tugas. Tugas judulnya teks prosedur. Oke, deskripsinya itu misalkan buatlah simpulan bla 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 bla. Nah, untuk batas waktu ini Bapak Ibu silahkan menentukan. Namun karena di
saat corona seperti ini, saya tidak memberikan batas waktu kepada anak-anak, saya hanya men-share lewat ini saja, di obrolan saja. Pokoknya misalkan dikumpul selama 1 minggu, misalnya seperti itu. Karena kita kalau misalnya lewat dari waktu yang sudah ditentukan, barulah penilaian itu ditentukan juga. Misalkan dia terlambat, artinya nilainya berbeda dengan yang tepat waktu. Baik, ini tadi sudah dibuat tugasnya, lalu kliklah kiriman di atas ini. Baik, nah, oke. Di handphone guru itu ada materi teks prosedur dan tugas teks prosedur. Bapak Ibu yang sudah mengirimkannya, tentunya anaknya akan membuka kembali. Ketika classroom-nya dia buka lagi, maka dia buka kelasnya. Di sana akan muncul materi baru teks prosedur. Oke. Nanti apabila tugas siswa itu ada yang mengumpulkan, ada yang tidak, contohnya seperti ini nih. Misalnya bisa perhatikan di handphone yang di sebelah kiri ya, di layar handphone sebelah kiri, itu ada tugas Basindo 10 IPA 1 di kelas saya mengajar. Ada tugas seperti ini. Nah, ini petunjuknya. Kalau misalkan dia merupakan wacana, maka saya selipkan wacananya. Nah, ini adalah wacananya yang dibaca siswa. Kemudian ini obrolan siswanya yang berbicara atau bertanya atau memberikan komentar di bawahnya. Dan di atas ini adalah petunjuknya. Petunjuk ini di atas deskripsi pada saat kita membuat tugas tadi. Nah, kemudian ini adalah petunjuknya. Di tugas siswa, ini akan muncul. Ini total siswanya kan 27 tadi. Jadi ada 22 yang menyerahkan, ada 5 yang masih belum menyerahkan atau ditugaskan. Nah, ini orang-orang yang sudah menyerahkan, itu sudah sangat terlihat. Dan ini yang belum mengerjakan. Misalnya saya buka Akmal Falah. Nah, ini adalah milik Akmal Falah. Saya buka kembali hasil dari pekerjaan Akmal Falah. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Ini adalah milik Akmal Falah. Simpulan yang sudah dibuat Akmal Falah berdasarkan wacana tadi. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang apabila Bapak Ibu sudah memberikan tugas kepada siswa, bagaimana caranya siswa menjawab pertanyaan dan tugas yang sudah diberikan. Jadi caranya adalah silakan buka tugas kelas yang ada di layar handphone siswa ya. Nah, di sana ada tugas teks prosedur yang sudah saya kirim tadi. Pertanyaannya buatlah simpulan. Untuk tambahan komentar, siswa bisa membuat komentar, misalnya, Ibu, tugas sudah saya serahkan. Oke. Nah, ini tugasnya. Nah, sekarang tugasnya bagaimana? Dilampirkannya di mana? Di sini, di tugas Anda, tambahkan komentar pribadi. Baik, di sini ada tambahkan lampiran plus. Nah, untuk siswa-siswi yang menggunakan YouTube, misalnya link video lewat YouTube bisa melampirkan melewati link ini. Kemudian file foto misalnya, bukan, maksud saya file dokumen Word yang sudah dibuat di handphone, di aplikasi Word. Atau ambil foto, misalnya ambil foto nih, kalian menulis tugas kalian di ini, kalian menulis tugas kalian itu di buku tulis. Nah, jadi buku tulisnya itu difoto seperti ini. Ini ya. Tapi bukan itu tugasnya ya. Misalkan saja nah, kemudian diklik benar. Misalkan saja itu adalah buku kalian.
Difoto saja bukunya. Nah, ini adalah tugas yang dikirim anak-anak dengan foto. Nah, sekarang kalau misalnya tugasnya dengan dokumen, ini dokumen baru ada. Dokumen baru bisa kalian tunggu saja. Di sana dia akan membuka Google Drive. Nah, di sini ada tanda. Jadi aplikasi Classroom ini bagus sekali karena di sana sudah tersedia dokumen tempat kita menulis jawaban. Di sini ada pensil ini. Nah, ini jawabannya. Ini simpulannya. Teks prosedural bla bla bla. Oke, sudah selesai. Kemudian ini bisa dikirimkan. Klik tanda benarnya ya. Ini yang di bawah ini adalah pengaturan-pengaturan. Pengaturan sama seperti di dokumen Word seperti biasa. Oke, nah ini dia teks prosedurnya. Sudah diserahkan. Serahkan tugas. 2 lampiran akan dikirim untuk teks prosedur. Serahkan. Pekerjaan telah terkirim. Oke, sekarang kita lihat di handphone gurunya. Apakah sudah sampai atau belum? Nah, kembali di handphone gurunya akan dikeluarkan dulu. Baru nanti masuk lagi. Melihat refreshannya. Oke, bagaimana dengan tugas kelas? Klik saja. Kita lihat teks prosedur, diklik. Oke, Farida Davira sudah menyerahkan. Ini dia, diserahkan. Ada 2 file, teks prosedur dan dokumennya. Itu dia. Kita buka teks prosedur yang berupa file foto ini tadi ya. Nah, itu tadi hasil jepretan saya kan. Oke. Nah, ini yang teks prosedur yang sudah dibuat tadi, yang sudah diklik. Nah, ini simpulannya teks prosedural bla 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 bla. Oke. Itulah tadi cara pengiriman dari tugas siswa kepada gurunya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja tadi tutorial singkat bagaimana seorang guru bisa mengaktifkan Classroom di handphonenya dan juga siswa untuk bergabung di aplikasi Classroom Bapak Ibu gurunya dengan mengikuti kode yang sudah dikirimkan gurunya kepada siswanya. Semoga, oh ya sebelumnya saya ingin menginfokan bahwa ada beberapa siswa, itu berdasarkan pengalaman saya, yang tidak bisa melampirkan tugasnya, baik itu berupa dokumen maupun foto. Itu ada cara lagi tersendiri. Dari sekian siswa mungkin ada sekitar 2 atau 3 orang, dari sekitar 100 orang, itu ada sekitar 2 atau 3 orang yang tidak bisa mengirimkannya. Nah, itu ada caranya lagi bagaimana, karena dia ada settingan yang perlu diperbaiki dari aplikasi Classroom-nya milik pribadi Gmail email siswa itu sendiri. Mengapa dia tidak bisa mengirimkan tugas melalui dokumen maupun file foto ya. Nah, itu pasti akan ditemukan oleh Bapak Ibu yang memiliki aplikasi Google Class di handphonenya masing-masing. Untuk perbaikan tata cara itu tentunya akan saya berikan di rekaman saya selanjutnya. Demikian itu tadi cara membuat aplikasi Google Class di handphone Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.